Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Masjid Sultan Muhammad Batiniyati yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Detik ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bicara, kita masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa bertemu, kita masih bisa berkedip ya. Alhamdulillah, kita masih bisa menggerakkan kaki dan jari-jari kita ya. Napa wonten sing kaki dan jarinya kaku-kaku nggih? Ada nggih. Ini perlu keju-keju nggih. Ya, itu sudah usia. Sudah lama dipakai. Sudah wajar. Alhamdulillah kaki kita gerakkan, kita mengayuh langkah menuju ke tempat yang mulia ini di Majelis Taklim, di masjid kita yang tercinta ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan dengan ajaran Islam kepada kita semuanya, mengajarkannya melalui Al-Quran yang senantiasa menjadi pegangan kita di dalam kehidupan ini. Rasulullah senantiasa menekankan kepada kita untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak yang terpuji sebagai bekal kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat kelak. Dengan meneladani akhlaknya, insya Allah kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, ketentraman akan kita peroleh secara bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, melalui kesempatan ini masih momentum kita bulan suci Ramadan ya. Kita saling bulan Syawal ya. Syawal itu peningkatan. Kita meningkatkan amal kita, meningkatkan ibadah kita. Kita masih punya Syawal sampai tanggal berapa nggih? Syawal kita sampai 29 ya Syawal itu. Nah, masih punya. Kalau bulan Hijriah kita masih punya waktu. Kalau bulan, kalau kita lihat di angkasa nanti itu sudah bulannya sudah mulai mengecil ya. Sudah bulan Sabit. Sebentar lagi berarti Syawal akan habis. Kewajiban kita yang atau ibadah sunnah pada bulan Syawal yang masih tersisa bisa kita maksimalkan sehingga kita bisa laksana berpuasa selama 1 tahun penuh ya. Jadi kalau kita puasa 6 hari itu godanya sangat besar. Godanya besar sekali. Ini salah satu godanya ini. Bagi yang sudah ini adalah iftar ini saat yang nikmat kita. Tapi bagi yang berpuasa nggak ngefek ya. Jadi kebahagiaan inda liqa Rabbi, berpuasa ketika orang yang berpuasa itu kebahagiaannya dua.
saat ini di dunia ketika kita berbuka dan ketika inda liqa arabi, ketika kita berjumpa dengan Allah, itu kebahagiaan yang sejati. Apakah nanti meninggal itu enak atau sedih? Nah, ini tergantung amal kita. Kalau kita sudah siap, itu kapan saja sudah kita siapkan. Makanya yang penting adalah bagaimana kita senantiasa on the right track gitu. Selalu di jalan yang benar, selalu di dalam kebaikan, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita cari itu adalah ridho Allah. Kemana apapun yang kita lakukan itu ujung-ujungnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita miliki semuanya akan kembali kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sementara ini dititipi amanah oleh Allah berupa jabatan, berupa profesi, berupa keluarga, berupa harta. Ini semuanya adalah titipan. Yang milik hakiki dari kita adalah yang kita tasarrufkan, yang kita keluarkan untuk semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang milik kita, yang sejati, yang akan kita menemani kita. Jadi amal-amal kita yang akan kita lakukan. Nah, maka dengan siam Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, seakan-akan puasa kita itu siam setahun penuh. Setahun itu 365 hari ya. Cuma 6 hari itu. Karena tadi godanya, rayuannya sangat luar biasa. Apalagi minggu pertama Syawal itu begitu melimpah makanan di mana-mana. Ke kanan, ke kiri, ke tetangga, ke saudara, yang ada adalah penuh di meja itu makanan-makanan yang enak gitu. Karena lebaran itu spesial ya makanannya. Ya itulah, tapi bila kita mampu memupus itu semuanya, ada kenikmatan yang lebih dari itu, maka kebahagiaan yang kita peroleh. Nah, di bulan Syawal kita saling menjalin silaturahmi, hubungan kita yang dulunya tertutup, maka dengan Syawal akan kita buka, menjadi terbuka, yang dulunya terputus menjadi tersambung kembali, yang dulunya terbelah menjadi menyatu kembali, yang dulunya teralinasi teralinasi itu terpinggirkan ya, terdiskriminasi, tersisih, terpencil, tersudut. Nah, ini semuanya kembali, kemudian menyatu kembali, tidak menyingkirkan diri, tetapi yang memisahkan diri segera menyatu kembali untuk berbaur. Yang dulunya tidak mau berbaur, Syawal ini adalah berbaur. Yang dulunya mengucilkan diri, menyatu kembali kepada masyarakat. Untuk menyatukan kembali balung yang pisah dalam satu ikatan keluarga besar. Warga, baik itu di internal keluarga kita masing-masing maupun di rahim ke jamaah ini ya. Kalau silaturahmi itu adalah hubungan yang mengikat kita. Baik itu diikat karena keyakinan keagamaan kita, diikat karena persaudaraan kita, diikat karena kekeluargaan kita, diikat karena kerukunan warga kita. Maka kerukunan warga menjadi kunci kehidupan bersama dan kebahagiaan hidup bersama. Apalah artinya kita hebat, kita kuat, tetapi hanya dinikmati sendiri, itu kurang afdol. Maka dengan saling berbagi, saling melindungi, saling menghormati, saling melengkapi, saling berbagi,
akhirnya kita bisa saling asah, asih, dan asuh ya, di antara kita saling melengkapi. Hidup bermasyarakat, siap untuk menerima, siap untuk berpartisipasi, siap untuk berkomitmen bersama, siap berbagi, tolong menolong, saling melindungi, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam ketakwaan. Nah, ini tadi Bu Tejo yang masak buat Bu Prayit dan Bu Tejo. Buat jahe ini, jahe yang panas nih, jadi seger nih. Bagi yang puasa ya, seger sekali ya rasanya. Nggak ngefek ya. Jadi kita bisa saling berbagi, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, mencegah kemungkaran di antara kita. Nah, saya ingin menyampaikan ada sebuah hasil penelitian di Amerika, sebuah jurnal yang menyebutkan ada 7 faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah having a good healthy, yaitu mempunyai kesehatan yang bagus dengan cara melakukan olahraga yang baik, teratur, sehingga kondisi fisik badan yang prima, tidak mudah sakit dan tetap bugar untuk mampu melakukan berbagai aktivitas dengan sebaik-baiknya. Kesehatan dan olahraga ini sesuatu yang penting. Bisa ya, olahraganya itu memang di rumah saja, tetapi bisa melakukan aktivitas yang penting gobios ya. Yang penting bergerak supaya tidak kaku-kaku, melakukan aktivitas. Ya, syukur itu bisa dilakukan sehingga kalau kita berolahraga, kalau kita itu melakukan aktivitas dengan ikhlas, itu badan itu menjadi lebih nyaman itu. Nah, demikian juga dalam konsumsi makan dan minum yang halal dan yang thayyib untuk higienis dan bisa memenuhi gizi bagi kita. Maka yang pertama ini adalah mempunyai kesehatan yang prima. Apalah artinya kita mempunyai segala sesuatu, tapi kalau badannya gemberges terus, ya nggak bisa menikmati. Maka kesehatan ini adalah menjadi mahkota bagi kita, sehingga dimanfaatkan. Kesehatan kita manfaatkan untuk tadi tolabul ilmi, menuntut ilmu untuk bekal kehidupan, untuk berbuat baik gitu. Yang kedua, having a good family, keluarga yang baik, keluarga yang support, keluarga kecil yang bahagia, sejahtera. Demikian juga keluarga besarnya juga, tidak hanya keluarga kecilnya ya, keluarga besarnya juga bahagia. Saling asah asih dan asuh gitu. Saling tolong menolong, guyub rukun antar keluarga, di antara satu terah biasanya ya. Keluarga sekarang modelnya terah-terahan ya. Karena keluarga kecil itu ramarem itu ya. Keluarganya kecil cuma bertiga, saya, istri dan anak itu bertiga. Wis ora gayeng ya. Tapi begitu kumpul sama saudara yang lain itu akan beranak pinak, dan apabila satu terah itu bisa nyewa satu kelurahan, itu bisa dikumpulkan di situ semuanya sampai nggak muat itu. Nah, ini persaudaraan, keluarga yang saling mendukung. Suami menghormati istri, istri menghormati suami, kemudian saling melengkapi. Istri kurang, suami nambah, suami kurang, istri nambah. Nah, kekurangan atau kelemahan saling ditutupi, disempurnakan dengan kelebihan yang dimiliki. Kalau sudah semacam ini, saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Yang ada adalah kasih sayang, sama sekufu, saling melengkapi, saling memfasilitasi, sehingga anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik
dalam suasana yang mawaddah warahmah, keluarganya yang rukun. Kalau tidak rukun ya senantiasa kita ikhtiar, kita mohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang mempunyai gesekan-gesekan atau perbedaan di dalam sikap ataupun perbuatan ini bisa terurai di dalam syawalan ini ya. Kemudian yang ketiga, have a good community, mempunyai komunitas, kelompok ataupun ya perkumpulan yang menyenangkan. Ini kan jamaah majelis taklim ini kan menyenangkan nggih. Seperti kita mengembangkan hobi kita kumpul-kumpul. Pandemi sudah reda, tetap protokol kesehatan kita jaga. Semoga nanti bisa hilang sehingga kita bisa kumpul-kumpul lagi. Berkumpul, bertemu dengan teman-teman di kolega yang saling mendukung. Kalau ada yang sakit kita kunjungi, kita doakan, kemudian kita motivasi. Kalau mungkin kita punya obat, ya kita bisa berbagi resep barangkali, punya pengalaman yang mengatasi suatu masalah, ini bisa sama-sama. Jadi have a good community ini penting sekali. Baik itu komunitas di dalam pekerjaan, di komunitas di masyarakat, itu perlu kumpul-kumpul kita itu. Kalau kita punya teman, ini bisa saling support, saling mendukung gitu. Nah, ini adalah salah satu kebahagiaan kita kalau kita punya tetangga yang rukun, yang saling mendukung, saling menjaga, saling memfasilitasi, saling membantu dalam keadaan darurat, maka teman kita yang terdekat itulah, tetangga kita yang terdekat itulah yang akan membantu kita. Jadi saya ini dari Banjarnegara, saudara saya jauh semuanya. Kalau ada apa-apa pasti kanan kiri kita, teman kita, saudara kita, komunitas kita, di mana kita berkumpul itu yang akan ngerukuni kita. Maka ini harus kita jaga. Kemudian yang keempat, having a good job, memiliki pekerjaan yang baik. Pekerjaan ini atau sesuatu yang bisa menjadi tempat kita untuk mencari kehidupan. Maka apapun profesi kita harus kita cintai, kita rawat, kita kerjakan dengan sepenuh hati sehingga bisa mencukupi untuk kehidupan kita. Yang penting obah mamah gitu. Kalau kita mau bergerak, insya Allah ada jalan rezeki. Yang penting kita berikhtiar dan terus kreatif itu ya. Jangan menunggu kita istilahnya rezeki itu harus diikhtiarkan. Sampai ini jahe ini belum menjadi rezeki saya ini. Sampai sekarang, tapi coba saya rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis seperti yang membuat ini. Jadi ini rezeki kita harus kita ikhtiar, harus kita ambil. Kalau kita letakkan saja, tidak kita raih, itu kita tidak akan sampai. Jadi apa saja rezeki Allah itu sudah ditebarkan di mana-mana. Tinggal kita berikhtiar, tinggal kita berusaha untuk meraihnya. Maka bekerja sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita sukai, ya sudah itu ditekuni, dikembangkan itu ya. Kalau nanti kok ini belum berhasil, coba apa sih yang menyebabkan? Mungkin perlu dipasarkan, mungkin perlu dipromokan, atau mungkin ada servis yang tidak baik, mungkin tidak tepat waktu, tidak disiplin. Nah ini yang akan menyebabkan kita perbaiki lagi cara kita untuk melayani. Kalau kita bekerja di dalam pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik, maka konsumen kita harus kita jaga supaya punya konsumen yang fanatik. Katalah kita punya pelanggan 50, yang 10 ini
kadang datang, kadang tidak. Tapi ini harus dirawat itu. Maka supaya bisa tumbuh, supaya bisa menghasilkan, itu harus dijaga silaturahminya, dijaga hubungannya, supaya ya paling tidak kita saling senantiasa menyapa. Maka memiliki pekerjaan yang baik, bahagia dengan pekerjaannya, semangat dan etos kerjanya yang baik. Karena Islam itu mengajarkan ayyadul ulia khairu min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya, meskipun kita sedikit, kalau kita bisa memberi itu lebih afdol daripada kita menengadahkan tangan. Maka Rasulullah itu memberikan apresiasi ketika salaman kepada salah satu sahabatnya, itu terasa itu mak gregel, kudu empuk tapi kasar tangannya. Tapi justru Rasul itu mengapresiasi karena dia tanda dia bekerja keras itu. Kerja keras dari hasil tangannya sendiri itu lebih mulia daripada tangannya halus tetapi hanya menengadahkan dari uluran tangan orang lain. Nah, maka Nabi sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhannya di dalam kehidupan ini sampai bisa turahnya bisa untuk beribadah. Nah, kemudian yang kelima, have a good freedom of job, ya, mempunyai kebebasan di dalam bekerja. Jadi kita bekerja, kalau kita bekerja dengan bebas, dengan merdeka, ya kalau kita sudah pensiun itu sudah merdeka itu. Tapi kalau mungkin pensiun kemudian ingin bekerja, mengerjakan sesuatu yang menjadi hobinya, ini akan meningkatkan tadi daya imun dan kesehatannya sehingga dia menjadi bahagia. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada tekanan orang lain karena kreativitas kita akan tetap selalu bahagia itu ya. Karena kita mengerjakan sesuatu itu seperti hobi itu. Nek aku ora dodolan iku ora afdol, katalah. Itu hobi, harus dikembangkan. Nabi juga seorang saudagar, seorang pengusaha yang senantiasa berbisnis, selalu berbagi dengan apa yang dia miliki. Kita dijual apa yang dia punya, kemudian keuntungannya bisa untuk mencukupi kehidupannya. Jadi mempunyai pekerjaan yang merdeka, tidak di dalam tekanan dalam kehidupan kita. Kemudian having a good money and fun, atau mempunyai keuangan yang baik. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memang butuh uang. Jadi kita tidak menghambakan kepada uang, kemudian kita menghalalkan segala cara, tapi kita senantiasa memang harus mengusahakan, berikhtiar untuk mendapatkan pendapatan yang halal, yang sesuai dengan kriteria tidak mengandung maisir, tidak ada perjudian, kemudian tidak mengandung riba, kemudian tidak mendolimi orang lain. Apalah artinya kita dapat uang tapi melekoto orang lain itu, ataupun mendolimi orang lain, ataupun menipu orang lain. Ini jangan sampai melakukan semacam ini. Tapi uang juga atau harta yang kita dapatkan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk kepentingan kehidupan kita dan juga untuk ibadah kita. Karena dengan harta yang kita miliki menjadi harta yang bermanfaat. Kelak memang akan ditanya hartanya diperoleh dari mana. Maka kita bisa belajar kepada lebah itu ya. Tawon itu kalau mencari makan itu mencari makanan yang terbaik itu, sari pati atau putik dari bunga itu. Kemudian dia tidak merusak yang lain lingkungannya. Justru dari kedatangan tawon ataupun lebah madu ke bunga itu akan membantu penyerbukan. Nah, ini hubungan simbiosis mutualisme. Itu yang harus kita lakukan ketika kita kerja itu, kerja kita
itu bisa saling membutuhkan, saling menguntungkan kepada orang lain, bukan saling merugi ataupun melakukan penipuan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh lebah, mencari dari hasil yang terbaik, kemudian manfaatnya kalau sudah diperoleh itu menjadi manfaat. Ya, kalau bahasa sederhananya ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, having a good religiosity, yaitu mempunyai sikap keagamaan yang baik. Sikap agama yang moderat, tidak mengancam ataupun menakutkan orang lain. Kita beragama itu adalah hubungan sesama kita. Kalau kita berhubungan dengan orang lain yang berkeyakinan agama yang lain, itu adalah akidah yang berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dah, kalau masalah akidah sudah tidak bisa dipertemukan. Tapi kalau hubungan kemanusiaan, kita bisa saling bekerja sama. Kerja bakti, kepentingan sosial yang lain, bisa sama-sama. Tapi kalau sudah urusan ibadah, akidah, kita sudah berbeda-beda. Maka sikap kita di dalam beragama itu harus menjaga sikap yang inklusif, yang bisa menerima kehadiran kelompok golongan yang lain. Tidak hanya eksklusif, hanya ini kepentingan kelompokku saja, tapi bisa menerima kelompok yang lain. Dalam berkehidupan sosial, dalam kita beragama, itu semacam itu. Toleran. Kemudian mengapresiasi kearifan yang ada di sekitar kita. Selama kearifan di sekitar kita itu tidak bertentangan. Adat itu perlu dijaga selama adat itu tidak melanggar akidah. Kalau adat itu adalah bertentangan dengan akidah ataupun dengan syariat, ya harus kita kendalikan. Kita bisa mengambil kehidupan sosial di antara kita yang terbaik. Jadi kita mempunyai kehidupan keagamaan yang baik, komunitas agama yang rukun. Seperti ini ya, ibadah sosial kita terfasilitasi, ibadah mahdhah kita masing-masing ya tercukupi, terpenuhi. Tadi yang masih sawalan juga tetap melanjutkan sawalannya, sekalipun kita iming-imingi dengan minum lagi. Mohon maaf yang masih sawal. Iya. Inilah kehidupan kita yang bisa membahagiakan. Jadi tempat ibadah kita nyaman, kita lengkapi fasilitasnya, kemudian kita isi sama-sama, ada Jumat berkah, ada subuh berjamaah, ada Ahad pagi, kemudian besok ada pelatihan ya, saya menyelenggarakan pelatihan itu di masjid ini, tapi pesertanya terbatas, yang mendaftar saja, yaitu membangun marketing digital untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan masjid. Intinya adalah nanti bagaimana kita memanfaatkan media digital untuk meningkatkan ekonomi kita. Ini hal-hal yang perlu yang kita lakukan. Jadi ada 7 tadi sebagai kesimpulan, 7 hal yang memberikan kebahagiaan kita di dalam kehidupan ini, yaitu mempunyai kesehatan yang prima, mempunyai keluarga yang support, yang saling mendukung, yang rukun, yang senantiasa memberikan apresiasi kepada kita, kemudian mempunyai komunitas ataupun kelompok pengajian yang menyenangkan, yang senantiasa memberikan kebahagiaan kita, mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan kita, kemudian mempunyai pekerjaan yang merdeka, tidak dalam tekanan
kalaupun tekanan tetapi pendapatannya ya lumayan, ya monggo. Yang jelas kita bekerja dengan kemerdekaan, tidak dalam hati yang menderita, tapi kita bahagia. Kemudian yang keenam, kita mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan untuk menopang ibadah yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kita mempunyai bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita bertemu Ramadan pada tahun yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih